Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memasuki tempat upacara. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah periode tahun 2022 sampai dengan 2025 Rabu 26 Oktober 2022 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.3/AH-03.02.07 tahun 2022 tentang pengangkatan Majelis Pengawas Pusat Notaris periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengangkatan Majelis Pengawas Pusat Notaris periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Ke-1, memberhentikan seluruh anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.H-01.AH.02.07 tahun 2019 tanggal 16 September 2019 dan tanggal 11 Februari 2022. Kedua, mengangkat nama-nama anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris atas nama 1. Cahyo Rahadian Mushar SH-LLM. 2. Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana SH-MHum. 3. Min Usihen SH-MH. 4. Tri Firdaus Akbar Shah SH-MH. 5. Dr. Agung Iriantoro SH-MH. 6. Firdonal SH. 7. Dr. Haposan Sialagan SH-MH. 8. Dr. Winanto Wiryo Martani SH-MHum. 9. Dr. Gratianus Prikasetia Putra SH-MH. Ketiga, tugas Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Lauli ditanda tangan.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.02.09 tahun 2022 tentang pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris Pusat periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris Pusat periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Ke-1, memberhentikan seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-02.AH.02.07 tahun 2019 tanggal 16 September 2019 dan tanggal 11 Februari 2022. Kedua, mengangkat nama-nama anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat atas nama 1. Cahyo Rahadian Muzar SH-LLM. 2. Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana SH-MHum. 3. Erwi Ratmoko SH. 4. Alwesius SH-MKN. 5. Taufik SH. 6. Dr. Budiman NPD Sinaga SH-MH. 7. Heru Sisutio SH-LM MSI PhD. 3. Tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melakukan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2022. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli ditanda tangan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-76 AH.02.07/2022 sampai dengan nomor AHU-108.AH.02.07 tahun 2022 tentang pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Ke-1, memberhentikan seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Kedua, mengangkat nama-nama Majelis Kehormatan Notaris Wilayah periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. 1. Murah Budiman SH-MH, nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 77. 78. Dr. Andus Ibnu Khuldun BCIP SH-MSI, nomor urut 79 sampai dengan nomor urut 154. 155. Sofyan Esos SH-MH, nomor urut 156 sampai dengan nomor urut 230. 231. Rahel Indrasari Sidabutar SH-MKN. Ketiga, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata cara dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2022 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzar, ditanda tangan. Pengambilan sumpah jabatan. Pejabat rohaniwan dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Sebelum pengambilan sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya.
Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, ikutilah ucapan saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, ikutilah ucapan saya. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, ikutilah ucapan saya. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Harap saudara mengikuti ucapan saya kata demi kata. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut menduga bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, ikutilah ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pejabat rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 26 bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, saudara-saudara yang telah saya ambil sumpah. Dengan ini secara resmi saya lantik
pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang telah dibacakan. Semoga saudara-saudara senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas tersebut. Jakarta, 26 Oktober 2022, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona H. Lauli. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas kepada para saksi dan perwakilan pejabat yang dilantik dimohon menuju meja penandatanganan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas secara bersama-sama. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkenan kembali ke tempat. Kepada para saksi dan perwakilan pejabat yang dilantik berkenan kembali ke tempat. Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, para staf ahli, staf khusus, nasihat kehormatan menteri, para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, para kepala kantor wilayah,
Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, para Kepala Divisi, Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Pusat, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, serta para narasumber, tamu dan undangan yang saya muliakan. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertaannya kita semua dapat dipertemukan dalam kegiatan pelantikan dan rapat koordinasi pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Menteri Hukum dan HAM menyampaikan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Pusat, dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk masa jabatan periode tahun 2022-2025. Saya mengharapkan agar dalam menjalankan tugas ini saudara betul-betul bertindak profesional, jujur, tegas, dan responsif terhadap tuntutan yang muncul dari masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap notaris. Bapak Ibu sekalian, Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang membuat kita terlibat dalam manajemen global dengan infrastruktur ekonomi, moneter, dan hukum yang saling berkesinambungan. Hal ini menyebabkan kita secara otomatis terekspos dengan risiko global serta inflasi, resesi, kompetensi politik, hingga efek domino dari pandemi COVID-19. Kita telah merasakan adanya gejolak luar biasa dari pandemi yang memaksa kita untuk melakukan berbagai perubahan untuk mencegah timbulnya krisis dan menangani krisis. Di tengah usaha dunia untuk pulih dari kondisi pandemi COVID-19, kita juga merasakan ripple effect dari konflik persaingan geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Tercabik-cabiknya hubungan antar negara di dunia. Perang tersebut mengakibatkan adanya krisis energi yang sudah dirasakan oleh Eropa dan krisis pangan akibat adanya hambatan dalam supply chain global. Sehingga kita harus semakin kompetitif dengan negara lain untuk mampu bersaing. Karenanya pemerintah melakukan berbagai upaya to set the right course bagi masyarakat dengan membangun infrastruktur hukum serta sistem ekonomi dan fiskal yang dipercaya oleh masyarakat global. Kepercayaan tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi mata uang kita dari depresiasi yang belakangan ini kita melihat sedikit mulai ada gejolak-gejolaknya, serta menurunkan ancaman dari tindak kriminal antar negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat internasional yang terus menyempurnakan ketentuan-ketentuan hukum serta konsensus demi menciptakan iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha serta para inspektor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain dengan menyempurnakan regulasi sesuai indikator ease of doing business yang telah berubah menjadi business enabling environment. Salah satunya dengan penyederhanaan proses pendirian badan usaha. Selain itu, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satunya dengan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari bersama bahwa melindungi posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam rekomendasi dari FATF, notaris menjadi salah satu unsur yang dievaluasi perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Selama proses Mutual Evaluation Review (MER) yang lalu, beberapa bulan lalu, aktivitas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan peran penting dan strategis notaris dalam tatanan hukum Indonesia, khususnya dalam interaksi masyarakat terkait hubungan keperdataan.
Notaris juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa beneficial ownership dan melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Pelaksanaan tugas tersebut sangat penting karena dalam berbagai kesempatan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat internasional yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan investasi. Jika notaris yang menjadi gatekeeper transaksi tidak menjalankan fungsinya, tentu berdampak pada kredibilitas Indonesia. Jangan sampai ekonomi kita menurun akibat notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak profesional. Oleh sebab itu fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui saudara-saudara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, profesional, dan dengan sejujur-jujurnya. Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dilaksanakan melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris (MPN dan MKN). Sebagaimana diketahui, MPN berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan MKN berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan foto kopi minuta akta serta pemanggilan notaris untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Saudara-saudara sekalian adalah merupakan perpanjangan tangan saya dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, sehingga kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dapat terwujud. Dalam berbagai kesempatan dan kegiatan, saya telah menyampaikan pentingnya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan terhadap notaris ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama, karena beberapa tahun terakhir ini semakin sering kami menerima pengaduan, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum, terkait permasalahan yang disebabkan oleh perilaku oknum notaris yang tidak profesional, tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh, terdapat beberapa laporan masyarakat yang kami terima terkait kasus hilangnya kepemilikan saham, dan ini yang paling banyak selalu soal saham, pengurus yayasan, perkumpulan, dan lain-lain. Akibat kelalaian, bukan hanya kelalaian, dan kesengajaan notaris yang tidak profesional dan seksama dalam membuat akta, termasuk mengabaikan histori riwayat akta sebelumnya. Baru-baru saja yang beberapa waktu lalu ada sebuah akta yang dibawa oleh notaris yang salah satu pihak yang ikut dalam akta itu sudah innalillahi wa innalillahi roji'un, sudah meninggal dunia. Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, sangat tidak profesional, tidak teliti, atau mungkin saja dilakukan secara sengaja. Untuk itu MKN tidak perlu segan-segan kalau ada Abgakum yang meminta pertanggungjawaban, meminta kopi minuta akta, memanggil, jangan segan-segan memberikan persetujuan untuk mencari kebenaran. Kadangkala akibat perbuatan notaris yang tidak bertanggung jawab ini ada kerugian yang sangat besar. Maka saudara-saudara juga MPPN mengawasi, membina para notaris. Persaingan yang semakin ketat antar notaris karena semakin banyaknya notaris-notaris baru yang lahir mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Sering orang mencari untuk membuat sebuah akta, bukan mencari yang profesional,
bukan mencari yang jujur, mencari yang bisa tidak jujur, yang tidak punya integritas. Ini akan mendowngrade kepercayaan orang kepada notaris. Saya berkali-kali menyampaikan ini dalam pertemuan-pertemuan nasional maupun pertemuan-pertemuan regional dengan para notaris untuk menjaga perilaku mereka secara profesional dan taat hukum. Ada lagi sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang sudah juga meninggal dunia. Notarisnya sudah meninggal dunia tetapi ada aktanya. Saya nggak tahu caranya bagaimana ini. Ada orang-orang yang mempunyai kemampuan, memang bukan notaris itu lagi, yang mungkin saja kantor-kantor notaris itu di dalamnya pegawai atau apakah yang membuat akta notaris, tapi notarisnya. Karena itu menyangkut saham yang besar, tambang yang besar, orang menghalalkan semua cara. Maka sekali lagi kami banyak menerima keluhan-keluhan yang seperti ini. Maka menjadi tugas saudara di daerah juga. Saya ingatkan MPPD, juga MKN di daerah, supaya jangan melindungi kalau memang sudah ada mens reanya. Kalau sudah ada kecurigaan, memang kesengajaan melakukan tindak pidana. Karena apa? Ini perlu kita lakukan untuk memberi pelajaran. Kalau kita hengki-pengki melindungi, maka kita akan sulit melahirkan notaris-notaris atau membuat ini langsung tanpa itu langsung manual yang dilakukan oleh dirjen atau direktur perdata. Itu adalah sistem semua by online yang notarisnya yang punya akses untuk merubah itu. Tapi kami yang sering didamprat oleh pihak-pihak orang lain. Untuk itu saya minta saudara-saudara tegas, profesional. Ya bila perlu, kadang-kadang tidak perlu pakai hati. Supaya kita bisa menegakkan aturan dan peraturan dengan baik. Ini penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada panggilan dari Bareskrim, ada panggilan dari ini, membuat waktu kita capek untuk pergi ke sana mempertanggungjawabkan hanya gara-gara perilaku 1-2 orang atau beberapa orang yang tidak profesional. Kepada para pengurus-pengurus notaris, ini saudara-saudara mungkin ada di sebagian di sini, itu dijagain benar itu anggota-anggotanya. Terus diberikan capacity building, penguatan-penguatan, ke Kanwil panggil berkala itu para notaris. MPPD panggil secara berkala, ingatkan mereka bahwa hati-hati, jangan melakukan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan tugas terkait pemberian izin ini seringkali dianggap menghambat, ini untuk MKN ya, dianggap menghambat proses penyidikan dan penegakan hukum. Pandangan ini tentu tidak benar. Saya juga tidak mengatakan saudara secara serampangan memberikan izin. Lihat, kadang-kadang orang yang nipu itu sendiri yang minta mengadukan ke yang lain, ke polisi. Jadi hati-hati dan profesional. Tetapi kalau memang secara yuridis saudara sudah melihat memang ini patut diteruskan, jangan segan-segan. Kita harus menjaga integritas kita. Pastikan juga Bapak Ibu sekalian terhadap penolakan izin pemeriksaan dan pemilihan notaris harus ada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dasar hukumnya. Bapak Ibu sekalian, saya memahami bahwa dengan perkembangan aktivitas ekonomi di masyarakat, tantangan yang dihadapi oleh saudara dalam melaksanakan tugas ini semakin berat. Dalam rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris seluruh Indonesia yang lalu, kita telah menyusun daftar inventarisasi masalah terkait pelaksanaan tugas MPN dan MKN yang ternyata sangat kompleks. Untuk itulah
rapat koordinasi ini diselenggarakan secara berkala agar permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti serta untuk menyamakan persepsi kita dalam melaksanakan kewenangan, pemeriksaan, putusan dan penjatuhan sanksi serta pemberian persetujuan atau penolakan terhadap notaris, pemanggilan notaris. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini saudara diharapkan dapat berpartisipasi aktif untuk melakukan diskusi mengenai kendala yang dihadapi agar menghasilkan solusi yang dapat diterapkan. Saya berharap MPN maupun MKN dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara profesional. Tentunya agar tercipta kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Semoga saudara-saudara senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan notaris di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin doa akan kami pimpin secara Islam, yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya daimal fadli ala al-bariyah, Tuhan yang tak pernah luput mencurahkan kasih dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Dalam suasana yang khidmat ini, kami persembahkan puja dan puji kehadirat-Mu, seraya bersyukur kepadamu. Limpahkanlah kepada kami nikmat sehat wal afiat, lahir dan batin. Utamanya kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, kesehatan fisik dan mental yang sempurna, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sejalan dengan sumpah dan janji yang diucapkannya. Ya Allah ya syahida kulli najwa, Tuhan yang maha menyaksikan segala sesuatu yang nyata maupun yang tersembunyi. Tanamkan dalam hati kami keyakinan, tanamkan dalam diri kami kesadaran bahwa dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dalam menjalankan amanah ini takkan pernah luput dari pengawasan-Mu, dan pasti akan kami pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat, sehingga ke depan benar-benar kami dapat konsisten meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap para notaris
agar terwujud supremasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian nasional untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya, terimalah permohonan kami. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah segala urusan kami berakhir dengan selamat, sukses dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya diikuti oleh tamu undangan yang hadir. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah seluruh rangkaian upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan telah selesai. Kami atas nama penyelenggara menghaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Setelah ini kegiatan akan dilanjutkan dengan rangkaian acara rapat koordinasi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tahun 2022. Namun sebelum itu kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati hidangan coffee break yang telah disediakan. Sembari panitia akan melakukan penataan tempat atau setting layout ruangan. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu dapat berkenan kembali lagi ke ruangan pada pukul 10.